Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Afifah Putri dengan NPM akhir 017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Small Business Marketing bagian place atau tempat. Yang pertama ada distribusi bisnis kecil. Dalam pemasaran, distribusi memiliki dua makna. Makna pertama, transportasi fisik dari produk dari satu tempat ke tempat lain. Makna kedua, hubungan antara perantara yang memindahkan produk, dikenal sebagai saluran distribusi atau distribution channel. Ada dua jenis saluran distribusi utama. Yang pertama, saluran langsung. Produk atau jasa disampaikan langsung dari produsen ke konsumen. Yang kedua, saluran tidak langsung. Produk melewati berbagai perantara sebelum mencapai pelanggan akhir. Yang terakhir ada distribusi ganda. Penggunaan lebih dari satu saluran distribusi seperti menjual langsung ke pelanggan, melalui katalog, dan juga melalui pengecer. Berikutnya, perantara distribusi mencakup agen, broker, grosir, dan pengecer. Agen menghubungkan pembeli dan penjual serta memfasilitasi transaksi, namun tidak memiliki barang secara fisik. Kemudian broker mewakili klien dalam membeli atau menjual produk khusus atau musiman, seperti produk pertanian. Dan grosir membeli dalam jumlah besar dari produsen dan menjual dalam jumlah kecil ke pengecer. Yang terakhir ada pengecer, menjual barang langsung ke konsumen akhir dan biasanya memiliki stok barang. Kata kunci dalam memilih saluran distribusi adalah efisiensi. Mengantarkan produk ke pasar target dengan cara tercepat dan paling hemat biaya. Beberapa produsen menghindari penggunaan perantara karena biaya tambahan yang terlibat. Berikutnya ada pemilihan lokasi usaha. Mengapa lokasi sangat penting? Yang pertama, lokasi itu dapat memberi keunggulan kompetitif. Yang kedua, lokasi memengaruhi biaya operasional. Yang ketiga, lokasi menentukan eksposur ke pasar sasaran. Satu kesalahan umum adalah memilih lokasi berdasarkan harga sewa termurah, yang bisa berarti lalu lintas pelanggan rendah. Pertimbangkan aspek jangka panjang, pertumbuhan area, ruang ekspansi, akses pasokan, tenaga kerja, reputasi, lalu lintas, dan keamanan. Lokasi yang berdekatan dengan bisnis pelengkap bisa memberi efek sinergi positif. Berikutnya ada pemilihan negara bagian. Langkah pertama dalam memilih lokasi adalah menentukan negara bagian. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk populasi dan pasar sasaran, tingkat pajak, upah minimum, dan regulasi ketenaga kerjaan, insentif pemerintah daerah, biaya operasional, dan akses distribusi. Berikutnya ada pemilihan kota. Setelah memilih negara bagian, tentukan kota yang sesuai dengan pasar sasaran dan demografi yang cocok. Pertimbangkan ukuran dan pertumbuhan populasi, ekonomi lokal, biaya hidup, kompetitor, dukungan bisnis lokal, dan iklim budaya. Berikutnya ada pemilihan lokasi di dalam kota. Setelah memilih kota, tentukan lokasi spesifik. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang akses, lalu lintas, parkir, dan kondisi lingkungan. Kemudian, akses dan aliran lalu lintas sangat menentukan kesuksesan lokasi. Berikutnya ada jenis lokasi. Yang pertama ada kawasan pusat bisnis. Pusat komersial utama dengan lalu lintas tinggi dan biaya tinggi, cocok untuk bisnis jasa profesional seperti konsultan, firma hukum, dan akuntansi. Dan berikutnya, cocok untuk toko khusus yang mengandalkan lalu lintas pejalan kaki. Yang terakhir, cocok untuk restoran yang melayani pekerja kantor. Jenis lokasi berikutnya ada pusat perbelanjaan, yaitu mall dan plaza dengan lalu lintas pejalan kaki terfokus, cocok untuk toko retail, salon atau barbershop, dan layanan makanan cepat saji. Jenis lokasi ketiga yaitu lokasi mandiri, yaitu bangunan berdiri sendiri, cocok untuk bisnis yang sudah mapan, cocok untuk restoran keluarga, bengkel mobil, dan kantor layanan profesional. Jenis lokasi keempat ada lokasi layanan,
yaitu berorientasi pada kenyamanan pelanggan. Contohnya termasuk layanan bimbingan belajar, pelatihan kebugaran pribadi, dan kantor pengacara atau notaris. Yang terakhir ada inkubator bisnis, yaitu ruang usaha dengan dukungan tambahan untuk startup, cocok untuk usaha pemula atau startup, inovator dan wirausaha teknologi, dan bisnis dengan anggaran sangat terbatas. Berikutnya ada tata letak dan desain. Yang perlu diperhatikan yang pertama ada persyaratan hukum. Yang pertama dari persyaratan hukum yaitu perizinan usaha. Yang kedua standar keamanan kebakaran. Yang ketiga aksesibilitas untuk penyandang disabilitas seperti ketentuan ada di AS. Yang terakhir ada ventilasi dan sanitasi khususnya untuk restoran dan layanan kesehatan. Berikutnya ada tata letak retail. Yang pertama, letakkan barang yang paling laku di bagian belakang toko agar pelanggan melewati produk lain terlebih dahulu. Yang kedua, gunakan pencahayaan dan display untuk menarik perhatian. Yang ketiga, buat jalur lalu lintas pelanggan yang alami dan tidak sempit. Yang terakhir, letakkan barang impulsif di dekat kasir. Lalu berikutnya ada tata letak layanan. Untuk bisnis jasa seperti salon, klinik, kantor notaris, pertimbangan utama adalah yang pertama privasi pelanggan, yang kedua kenyamanan area tunggu, yang ketiga efisiensi gerak staf, dan yang terakhir akses langsung ke peralatan atau dokumen. Desain ruang harus mencerminkan profesionalisme dan kepercayaan, terutama di bisnis seperti layanan keuangan, hukum, atau kesehatan. Yang terakhir ada tata letak manufaktur, yaitu yang pertama, tata letak berdasarkan proses. Mesin dikelompokkan berdasarkan fungsi, baik untuk produksi fleksibel. Yang kedua, tata letak berdasarkan produk. Mesin diatur sesuai urutan produksi, baik untuk produksi massal. Yang terakhir, tata letak stasioner. Produk tetap diam, sementara pekerja dan peralatan berpindah. Digunakan untuk produk besar seperti perahu. Berikutnya, saya akan membahas studi kasus yang berjudul UMKM Mie Ayam dan Bakso Super Mas Anto di Karawang. Mie Ayam dan Bakso Super Mas Anto adalah sebuah usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya makanan tradisional berbasis mie ayam dan bakso. Usaha ini berlokasi di Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Didirikan oleh seorang pelaku usaha lokal, UMKM ini hadir dengan misi menyajikan makanan yang lezat, terjangkau, dan sesuai dengan selera masyarakat sekitar. Usaha ini memulai operasinya dengan konsep sederhana, menyediakan mie ayam dan bakso dengan cita rasa rumahan di sebuah warung makan kecil di pinggir jalan desa. Target utama pelanggan adalah masyarakat lokal, termasuk pekerja harian, pelajar, dan warga setempat. Pada awalnya, usaha ini cukup menjanjikan karena minimnya pesaing langsung di sekitar lokasi tersebut. Namun, seiring berkembangnya wilayah Teluk Jambe Timur menjadi kawasan industri dan pemukiman baru, muncul berbagai pesaing sejenis yang berlokasi lebih strategis, yaitu dekat pusat keramaian, jalan utama, dan kawasan perkantoran. Akibatnya, mie ayam dan bakso Super Mas Anto mulai mengalami penurunan pelanggan secara signifikan. Berikutnya ada rincian masalah UMKM mie ayam dan bakso Super Mas Anto di Karawang. Yang pertama, lokasi kurang strategis. Terletak di area dengan lalu lintas pejalan kaki yang rendah sehingga mengurangi visibilitas usaha. Yang kedua, persaingan ketat. Banyaknya usaha sejenis di sekitar lokasi menyebabkan persaingan yang tinggi. Yang ketiga, kurangnya promosi digital. Usaha belum memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan jangkauan pasar. Ada solusi yang bisa diterapkan pada permasalahan UMKM mie ayam Mas Anto. Dari referensi UMKM Jinji Dimsum di Cikarang. UMKM Jinji Dimsum berhasil meningkatkan penjualan dan visibilitas usaha melalui strategi berikut. Yang pertama, pemilihan lokasi strategis.
Memilih lokasi yang dekat pusat keramaian dan mudah diakses oleh target pasar. Yang kedua, pemanfaatan media sosial. Menggunakan platform seperti Instagram dan Facebook untuk promosi produk dan interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga, kolaborasi dengan influencer. Bekerja sama dengan influencer lokal untuk meningkatkan kesadaran merek. Berikutnya, saya akan menjelaskan relevansi kasus ini tentang materi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, saluran distribusi atau flash. Pentingnya memilih lokasi usaha yang strategis untuk meningkatkan aksesibilitas dan visibilitas produk kepada konsumen. Yang kedua, lokasi untuk jangka panjang. Mempertimbangkan faktor-faktor seperti lalu lintas pelanggan, persaingan, dan potensi pertumbuhan area dalam pemilihan lokasi usaha. Yang ketiga, tata letak dan desain. Menyesuaikan desain dan tata letak usaha agar menarik dan nyaman bagi pelanggan serta efisien dalam operasional. Dengan menerapkan strategi dan UMKM Jinji Dimsum seperti pemilihan lokasi yang lebih strategis dan pemanfaatan media sosial untuk promosi, UMKM mie ayam dan bakso Super Mas Anto dapat meningkatkan visibilitas dan daya saing usahanya. Itulah tadi materi yang sudah saya sampaikan dan kasus yang berhubungan dengan materi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.